Makna beriman, kalau orang mukmin dia mengistiqomahkan imannya, mendawamkan imannya, meningkatkan kualitas keimanannya. Maka ciri orang tobat itu Pak, imannya tambah baik kalau tobatnya benar. Bukan tobat yang nasuha, kalau ketika orang itu bertobat, setelah bertobat malah lebih jelek. Allah. Tambah baik keimanannya. Kalau dia orang kafir, dia bertobat kepada Allah. Bukti tobatnya apa? Beriman kepada Allah. Dia tinggalkan kekufurannya, dia balik kepada Allah, beriman kepada Allah, baru itu diterima. Wa amila shaliha. Yang ketiga, dia harus beramal soleh. Maka kalau orang itu tobat dari meninggalkan sholat, selain dia wajib menyesal, memohon ampun, tidak mengulanginya lagi. Yang kedua, dia qadha sholatnya. Yang ketiga, perbanyak sholat itu bukti tobatnya benar. Dikira tobat itu gampang. Lah wis cukup istighfar beres. Kalau istighfar beres enteng temen. Allah lihat serius enggak kamu? Serius enggak kita bertobat? Kalau engkau serius bertobat, kata Allah, tambahi amal ibadahmu. Tadinya meninggalkan sholat, tobat, dikodok sholatnya, ditambahi rawatib, jangan ditinggalkan, minimal rawatib jangan ditinggal. 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum, cuma 10. Itu setiap sholat punya kelebihan masing-masing. Itu saja yang muakkadah. 10 rakaat ini tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Kalau Bapak pengen lebih banyak lagi, tambahi 2 rakaat sebelum duhur, jadi 4 rakaat sebelum duhurnya. 2 rakaat setelah asar, jadi 4 rakaat setelah asarnya. 4 rakaat setelah duhur, 4 rakaat. Tambahi lagi sebelum asar, 4 rakaat. Sebelum maghrib, 2 rakaat. Sebelum isya, 2 rakaat. Baina kulli adanain salatun liman syaa. Antara adzan dan qomat itu ada sholat sunnah bagi yang mau. Kita tobat. Sholat dohor tok lah ketambahi bisa. Mangan pengen nambah, salat terus nambah-nambah. Jabatan pengen naik, gaji pengen ditambah, ibadah kita dengan Allah nggak pernah nambah. Kata Allah, perbaiki urusanmu dengan saya betulkan urusanmu. Ya, wa amila shalihat, dia beramal saleh. Tidak disebut tobat kalau orang itu nggak beramal saleh. Masya Allah, Abu Nuwas bertobat menjadi abid, menjadi orang yang banyak ibadah. Itu tobatnya benar. Ya, maka bisa dilihat dohirnya. Nah, kalau orang-orang yang bertobat, karena tidak ada manusia yang tidak punya salah, tidak ada manusia yang punya dosa. Kalau bapak-bapak pengen berteman dengan orang yang tidak punya salah, kalau kita ini pengen berkawan dengan orang-orang yang tidak punya dosa, ya tidak bisa Pak. Silakan bapak berteman dengan orang yang sudah meninggal. Karena orang meninggal gak punya dosa. Wong mati, mesti dibikin dosa. Tapi pasti kita punya teman, punya kekurangan, punya dosanya. Nabi tidak mengatakan yang paling jelek yang berbuat dosa, tapi yang terbaik adalah orang yang ketika berdosa itu mohon ampun kepada Allah. Maka tobat itu setiap hari, Pak. Tobat itu setiap saat. Bukan sekali 2 kali. 1000 kali dia bermaksiat, 1000 kali dia bertobat, dan tobatnya betul 1000 kali diampuni oleh Allah. Kata Allah, saya tidak akan berhenti mengampuni anak Adam selama dia bertobat. Maka iblis itu di situ, Pak. Gak senengnya sama orang tobat itu situ iblis. Kenapa? Karena Allah menjanjikan selama anak Adam itu bertobat, selama itu aku ampuni dosanya, mau berapa kali saja, asal tobatnya benar, maka aku ampuni. Karena manusia tempatnya salah. Maka yang menghalangi orang bertobat itu cuma iblis. Yang menghalangi orang jadi baik itu iblis. Begitu kita mau tobat, kata iblis, lah tanggung. Terus tuh aja tobat sih, pengen tobat. Kagol, saya kira kagol. Kalau mau tobat dulu, sekarang udah tua, tanggung. Setan tuh. Setan itu.
Oh, nggak bakal diampuni, kebanyakan dosamu, masa nggak sholat 20 tahun? Nggak ada yang besar bagi Allah kalau Allah mau mengampuni dosa. Ya ibn Adam, lau balagat dzunubuka ananas sama. Wahai anak Adam, kalau sampai dosamu itu ke langit saking gedenya, dari bumi nyampe ke langit, fastaghfiruni, kemudian kalian bertobat, mohon ampun kepadaku, aghfir lakum wala ubali, aku ampuni, saya nggak peduli kayak apa dosamu, kata Allah. Ya. Nah, kalau mereka bertobat, beriman, bertambah kualitas keimanannya, bertambah amal solehnya, fa ulaika yadkhulunal jannata, maka mereka dimasukkan ke dalam surga. Berarti siapapun selama dia orang Islam dan dia mau bertobat masuk surga. Sebagaimana hadis sahih. Nabi SAW mengatakan, kullu ummati dakhalal jannah. Semua umatku masuk surga semua. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Man ata'ani dakhalal jannah, yang taat kepadaku dia masuk surga. Yang enggak taat kepadaku, faman asani faqad aba, dia menolak dimasukkan ke dalam surga. Maka orang Islam itu masuk surga semua, Pak. Selama dia mati dalam keadaan Islam, tidak menyekutukan Allah, meninggalnya membawa iman, maka dia masuk surga. Sebesar apapun dosanya, sebesar apapun. Sekalipun dia berzina, sekalipun dia berzina. Sekalipun dia mencuri, sekalipun dia mencuri. Sekalipun dia mabok, sekalipun dia mabok, masuk. Iya tah? Iya. Wong itu hadis Nabi kok. Cuman masalahnya nyangkut dulu di neraka. Orang yang terakhir keluar dari neraka ada seorang laki-laki dari Juhainah, itu nyangkut di neraka 7.000 tahun. 7.000 tahun. Satu hari di neraka itu 50.000 tahun di dunia. Kalau punya cita-cita tuh yang tinggi. Nah, kita mau apa sih, penting mancing suarga, kari, tapot. Jangan. Cita-cita itu yang tinggi, Pak. Yang tinggi. Nabi SAW ketika menceritakan bahwa di surga itu ada pintu-pintu. Ada pintu sholat, 8 pintu. Yang tukang sholat dipanggil dari pintu sholat. Yang tukang puasa dipanggil dari pintu puasa. Yang tukang sedekah dipanggil dari pintu sedekah. Yang tukang amar ma'ruf dipanggil dari pintu amar ma'ruf. Yang tukang jihad dipanggil dari pintu jihad. Semua pintu-pintu itu tergantung amal orang itu yang paling banyak. Sahabat diam. Sayyidina Abu Bakar tanya, ya Rasulullah, saya enggak peduli pintu-pintu surga itu ada 8 itu dari pintu mana, saya enggak tanya. Yang saya tanya, ya Rasulullah, ada enggak orang dipanggil semua pintu? Tuh cita-cita namanya. Ada enggak orang yang dipanggil itu 8 pintu, manggil dia semua, mau masuk dari mana saja boleh. Ada enggak orang yang dipanggil oleh semua pintu, dari pintu manapun dia boleh masuk surga? Kata Nabi, ada. Dan engkau termasuk orangnya ya Abu Bakar. Kita masalah sedekah puwal itu temenan. Sholat kadang ore, lamun gajian salat, gajian salat. Puasa ya Allah awal Ramadan karo akhir Ramadan, tengah-tengah bolong. Amar main mungkar bodoh baik. Nah itu enggak ada yang manggil. Ya Allah. Ya. Yang tinggi. Ada enggak yang dipanggil semua pintu ya Rasulullah? Engkau ya Abu Bakar. Salat manggil, sedekah manggil, puasa manggil. Karena ahlinya semua. Nabi SAW bisa sebut tanya, ada enggak hari ini yang puasa? Saya ya Rasulullah. Ada enggak yang pagi ini sudah bersedekah? Saya ya Rasulullah. Ada enggak yang pagi ini sudah silaturahim? Saya ya Rasulullah. Abu Bakar semua. Yang lain diam. Masya Allah, pantas dipanggil semua pintu. Ya itu kan Abu Bakar, sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar. Ya kita mah seperti nasi nyelok bekonon lah kita.
Kalau cita-cita yang tinggi dibilang yang tinggi kok. Minta yang dipanggil semua pintu. Kenapa nggak bisa? Ya berusaha keraslah. Berikhtiarlah. Sungguh-sungguhlah beribadahnya. Allah panggil dari semua pintu, kenapa tidak? Maka selama orang itu mukmin, meninggalnya membawa iman, masuk surga. Cuman ada yang geseng dipit pun. Penghuni surga itu sifatnya 4. Satu, umurnya seperti umur Nabi Isa ketika diangkat ke langit, antara 30 sampai 40, 35 tahun. Berarti yang masuk surga itu yang muda-muda, sing tua-tua manjing surga. Waduh, karena begitu masuk surga umurnya berubah jadi 35 tahun. Jadi yang tua jadi muda lagi. Kalau masuk surga udah tua ya buat apa? Bidadari ini wakil si jus kelenger repot. Nyari obat kuat ya susah di sana. Yang kedua, tingginya seperti tinggi Nabi Adam, 60 dhira, antara 15 meter sampai 30 meter. Wah, ini gede pun di surga. Iyalah, buat makan banyak. Yang ketiga, wajahnya semua seperti wajah Nabi Yusuf. Maka yang masuk surga itu yang ganteng-ganteng doang, Pak. Yang jelek-jelek itu jangan punya cita. Artinya kalau masuk surga wajahnya dibuat seperti wajah Nabi Yusuf. Yang keempat, penghuni surga itu bahasanya Nabi Muhammad, bahasa Arab. Waduh, adoh kita mah adoh. Lah ning surga bahasa Arab loh. Nggak mungkin malaikat nanya, "Ti mana? Ti mana?" Tekon ndi? Sing pundi? Kata orang Maduranya, "Kama, kama." Ya, nggak akan. Waduh, saya belum sempat belajar bahasa Arab. Ibadahlah, belajarlah bahasa Arab kalau bisa. Bahasa Arab, bahasa Quran, bahasa hadis Nabi. Kalau nggak bisa, ya banyaklah baca Quran. Yang penting masuk surga, nanti juga di sana bisa bahasa. Saya Inggris bisa. Sekarang bahasa Cina bisa. Bahasa Arab nggak bisa, aneh. Wong sholat kita itu pakai bahasa Arab. Membela-belain bahasanya yang bukan bahasa orang kita. Kalau nggak bisa kok repot. Dulu ada jamaah haji naik taksi itu, pengen nyetop taksi supaya berhenti, udah dalam taksi itu Pak, mau stop gitu. Cuma dia nggak bisa bahasa Arabnya. Apa bahasa Arab itu? Akhirnya dia ingat, Shadaqallahul Azim. Langsung ngerem supir itu. Ya.